berukuran besar di lereng Gunung Wilis menyimpan sebuah misteri dan legenda terkait dengan sumpah untuk menyatukan Nusantara. Konon, di titik itulah salah satu tokoh moksa demi melancarkan jalan Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Inilah situs batu tulis yang kondang sebagai lokasi menghilangnya Kebo Iwa, satria legenda dari Pulau Dewan. Siapakah sebenarnya Kebo Iwa? Kenapa dia sampai datang jauh ke Gunung Wilis, Jawa Timur? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Membentang di 6 penjuru Kabupaten Jawa Timur, Gunung Wilis berada dalam wilayah Tunggal Rogo Mandiri, yang artinya Tulung Agung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Kediri. Dengan puncak tertinggi ada di 2.563 meter di atas laut, Gunung Wilis terakhir kali memuntahkan lavanya sekitar 400 tahun silam. Dengan panorama alam dan udara yang sejuk, serta nilai sejarah yang kuat, Gunung Wilis menjadi tujuan baik pegiat alam sekaligus pemerhati sejarah. Untuk mencapai situs batu tulis, pengunjung biasanya menggunakan jalur Kediri yang berada di Kecamatan Mojo. Menyisir bagian lereng timur Gunung Wilis, meski menantang, keberadaan jalurnya sudah sangat memadai bagi setiap pendaki. Di beberapa titik banyak tempat yang bisa dipilih oleh pengunjung untuk sekedar melepas penat. Salah satunya adalah Camping Ground Gazebo Dolo. Berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, lokasi ini menawarkan panorama alam yang memukau sekaligus suasana yang sangat tenang. Tapi, belum juga kami menguak misteri tentang batu tulis. Ternyata di tempat ini juga tersimpan sebuah kisah mistis. Beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah mendengar suara goib sampai melihat perwujudan sosok perempuan. Bahkan dari pengakuan pengunjung, pernah terjadi peristiwa aneh yang menimpa seseorang yang buang air kecil secara sembarangan. Buang air kecil, terus ditaruh botol, dibuang sembarangan gitu. Kerasukannya ya di rumah, kayak dapat mimpi gitu. Jika melihat kawasan yang dulu jarang dijamah manusia, memang sangat mungkin tempat ini menjadi hunian makhluk goib. Tetapi, tak ingin terbuai dengan kisah horor, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju situs batu tulis. Tak sampai 500 meter berjalan, kami pun sampai di batu raksasa ini. Batu yang ukuran diameternya mencapai 9 meter ini menjulang setinggi 8 meter, seolah menancap di salah satu lereng tertinggi Gunung Wilis. Nampak aksen Bali yang khas mengelilingi area batu tersebut. Meski beberapa pendapat menyebut bahwa batu ini adalah sisa letusan Wilis di masa lampau, banyak yang meyakini bahwa ini punya makna dari sekedar batu. Sebagian masyarakat percaya bahwa batu ini adalah tempat gugur atau bahkan moksanya Kebo Iwa, salah seorang panglima perang kerajaan berdahulu Gianyar Bali. Uniknya, keyakinan akan lokasi Kebo Iwa ini semua berasal dari petunjuk goib. Bahkan, konon ditemukan situs batu tulis ini pun berasal dari mimpi goib seorang warga yang kini menjadi juru pelihara Pak Tarmono. Lelaki yang akrab disapa Menup ini awalnya sering ke hutan ketika dia membutuhkan rumput untuk kebutuhan ternaknya. Tetapi entah kenapa, setiap bulan purnama, ia mendapat mimpi yang seolah menuntunnya untuk menuju ke salah satu titik di Gunung Wilis. Pada akhirnya, ia pun memberanikan babat alas dan mencoba mencari tahu apa arti mimpinya tersebut. Tak disangka-sangka, semua itu menuntunnya ke tempat batu raksasa tersebut. Seakan terhipnotis dan terpikat hatinya, Pak Menup pun memutuskan untuk membersihkan area sekitar batu tersebut. Awal-awal saya dulu datang ke sini, ini masih hutan belantara, belum seperti ini. Itu di sini tuh ada istilah tetua masyarakat sini, namanya Eyang Amintorogo. Kalau saya sendiri pernah melihat sosok beliau. Terus yang kedua yang datang ke sini namanya Eyang Maisot Aruno bersama dua abdinya, yaitu yang satu namanya Banca, yang satu Doyok. Tetapi saat itu tak ada satupun petunjuk yang menyebut bahwa batu ini adalah situs Kebo Iwa. Semua berubah ketika tahun 90-an dilakukan
pengaben atau pengabuan jenazah oleh paguyuban Karangbuncing. Karangbuncing sendiri adalah adik kandung dari Kebo Iwa. Saat itulah, para tetua adat ingat akan legenda kepergian Kebo Iwa ke Pulau Jawa, namun tak pernah kembali setelahnya. Mereka pun memohon lewat jalur metafisik agar jasad Kebo Iwa dapat ditemukan, agar bisa diabenkan atau diabukan. Anehnya, setelah ritual meminjam raga, orang yang menjadi media tersebut didatangi oleh seseorang yang tak dikenal dan memberikan petunjuk tentang Kebo Iwa. Didatangi oleh seseorang yang orang laki-laki bercelana jin, baju jin, bertopi dan pakai kacamata, lalu berkata kepada Wayan Sunario, kapan ke Jawa? Kalau ke Jawa, ini saya kasih alamat, sambil mengambil secari kertas dalam kantong baju, dikasihkah kepada Jero Wayan Sunario. Akhirnya Jero Wayan Sunario melihat secari kertas ini. Sesaat begitu menoleh ke orang yang memberikan, orang tersebut tidak ada di depan. Hanya Wayan Sunario ini bertanya kepada sekeliling dan satu pun tidak ada yang mengetahui. Para ketua adat pun memutuskan untuk mencari tahu tentang alamat tersebut. Dan di secari kertas tersebut tertulis wilayah Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Di situ jugalah mereka menemui Pak Tarmono alias Menuk. Diantar oleh Bapak Tarmono Menuk, belum ada jalan jalan air terjun dulu, masih merampas dia dari bawah, merabas semak belukar sekitar 2 jam baru sampai di tempat. Akhirnya tetua warga begitu sampai di tempat sini tidak begitu percaya juga. Beliau minta bukti atau tanda agar hujan saat itu. Memang betul terjadi hujan, hanya beberapa orang kesurupan. Hanya menceritakan tentang Kebo Iwa sampai di tempat situs batu tulis ini. Sejak saat itulah mereka yakin bahwa inilah lokasi terakhir keberadaan Kebo Iwa. Lalu, siapakah sejatinya Kebo Iwa sendiri? Mengapa dia dianggap begitu penting dalam perjalanan sejarah Nusantara? Dari beberapa versi yang beredar, Kebo Iwa ditulis sebagai salah satu penghalang Gajah Mada untuk memenuhi Sumpah Palapa, yaitu menyatukan Nusantara. Dalam usia 34 tahun, Kebo Iwa yang merupakan keturunan Panglima Rakyat Buncing ini telah menguasai ilmu perang yang mumpuni dan juga arsitektur Bali. Oleh karena itulah Gajah Mada mengundang Kebo Iwa ke Pulau Jawa. Dari sinilah sejarah mulai rancu. Sebagian berpendapat Kebo Iwa diperdaya oleh Gajah Mada. Bahkan ada yang berasumsi Kebo Iwa diminta membangun sumur lalu ditutup oleh Gajah Mada. Tetapi pendapat lain menyebut Kebo Iwa mengorbankan dirinya secara ikhlas demi penyatuan Nusantara. Ima Debawa yang juga menulis buku Kebo Iwa menganggap pendapat yang kedua adalah lebih benar. Asalnya, kedua sosok ini justru dianggap sama-sama menjadi tumbal atas niat luhur tersebut. Dalam menyatukan Nusantara ini harus ada tumbal, Pak. Korban suci. Makanya beliau ini tidak ada yang mengetahui jasad beliau di mana. Beliau ini sebagai tumbal. Kepalanya ini ditanam, dagingnya ini diolah untuk jadi upakara. Bahkan Ima Debawa menyebut jika Gajah Mada menganggap Kebo Iwa seperti saudara kandungnya sendiri. Jikalau suatu saat Kakanda Gajah Mada, maaf dalam tanda kutip, tidak becus mengurus Nusantara, maka Kebo Iwa lah yang akan menjadi estafet menjalani Nusantara ini. Itulah artinya batu tulis, bukan ditulis keinginan apa yang kita ingini, ditulis di batu, bukan seperti itu. Jadi batu tulis adalah perjanjian Gajah Mada kepada Kebo Iwa. Situs bukan dibuat oleh Kebo Iwa dan Gajah Mada, alam yang membangun. Semoga
situs ini sebagai penyatu Nusantara seluruh golongan. Silakan datang.